Teman-teman, kita malam mingguan nih ya. Malam mingguan di UIC Pro di Zoom. Nah, ini malam mingguan versi apa ya? Di zaman Covid begini udah paling enak malam minggu di rumah lah ya, di rumah. Kita bisa kumpul sama keluarga yang sudah menikah, sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya ya. Yang belum menikah ya sama minimal sama keluarga yang ada di rumah ya, atau mungkin ajak pacarnya juga boleh gitu ya untuk kita fellowship bareng. Puji Tuhan, happy Valentine juga untuk teman-teman bagi yang merayakan. Valentine, saya percaya bahwa Valentine itu ya kita seru-seruan lah ya, kita seru-seruan hal yang baik, positif ya. Yang penting adalah kasih ya, kasih sayang itu perlu penting sekali di dalam hidup kita. Dan satu tema yang saya rindu sharing buat kita semua, dan nanti juga saya buka ruang tanya jawab ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya sesuatu, ya saya rindu gitu ya untuk saya bagi sesuatu apa yang saya ngerti, apa yang saya tahu, dan tentunya firman Tuhan dari firman Tuhan untuk diberikan menjadi satu value di dalam hidup kita. Ya, buat teman-teman yang pasangan pada saat ini juga yang single di sini saya lihat campur ya. Campur, ada yang single, ada yang punya pacar, ada yang mau menikah nih, saya tahu ada beberapa, ada juga yang sudah menikah ya waktunya, ada yang sudah agak lama, ada yang masih baru, tapi puji Tuhan kita bisa kumpul sama-sama, kita mau ngomongin sesuatu yang luar biasa pada saat malam ini. Nah, temanya adalah the most important things. The most important things artinya adalah hal yang terpenting, hal yang sangat penting, yang paling penting. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, sebelum masuk ke hal yang rindu saya sharingkan, mungkin saya bisa dibantu sama saudari Maska, ibu lah ya, dia sudah. Nah, Maska, jadi begini. eh, Nah, ini saya berharap bahwa teman-teman juga bisa ikut serta ya, karena di sini kita kan apa ya, kita fellowship via Zoom. Kalau kita bisa dua arah juga lebih bagus gitu ya. Nah, begini, saya ada punya satu pertanyaan mengenai the most important things ini, hal yang penting. Kejadian apa yang menurut Anda, ini bisa suami dengan istri ya, atau juga ini berlaku juga untuk para single ya yang masih pacaran, atau mungkin juga dengan orang tuanya. Kejadian apa yang menurut Anda cukup penting ya, cukup penting di dalam hidupmu? Ini masing-masing orang berbeda ya. Ada yang orang lain anggap nggak penting, tapi kalau bagi kita penting ya nggak apa-apa gitu ya. Kejadian apa yang menurut Anda cukup penting dalam hidupmu yang dilakukan orang yang Anda sayangi terhadap dirimu? Jadi ada orang yang kita sayangi, bisa suami, bisa istri, ya mungkin yang sudah menikah suami dan istri deh ya. Tapi mungkin yang belum menikah, ya, mungkin pacarnya, mungkin orang tuanya, mungkin sahabatnya. Hal yang penting yang mereka lakukan di dalam hidup kita. Nah, di sini sudah dibuat nih, jadi ini random ya. Ini bukan berdasarkan sentimen gitu, sentimen terus ditunjuk enggak. Ini jadi secara cepat tadi, terima kasih Maska ya, secara cepat dia lihat nama-nama teman-teman lalu dia random gitu. Jadi siapapun bisa kena, mungkin dua atau tiga orang saja lah ya. Eh, Kejadian yang cukup penting pasti banyak ya, mulai dari kecil sampai besar ya, sampai menikah mungkin ya, yang cukup penting. Tapi kalau yang sudah menikah, saya batasi ya, dari pernikahan aja ya, dari pernikahan. Kejadian yang cukup penting dalam hidupmu yang dilakukan terhadap dirimu, dan kalau bisa kenapa itu cukup penting gitu ya. Boleh deh kita mikir sebentar ya, 5 detik ya mikir ya. Apa ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini sambil diputar nih, bisa. Oke, Timot dan Siska. Silakan. Apa? Bisa bisa terserah ya, janjian, bisa suaminya yang ngomong, apa istrinya yang ngomong. Gimana, Saudara Timot? Ya, saya Apa Kak sih? yang ngomong. Kalau saya pribadi itu yang saya rasa momen-momen penting itu waktu kita
bisa ngobrol berdua dari hati itu sih. Maksudnya Hmm. kadang-kadang itu kita nggak tetapin waktunya, cuman kadang-kadang tiba-tiba bisa aja, nemu Hmm. aja spotnya. Misalnya waktu mau tidur, kita tuh tiba-tiba ngomongnya awalnya yang sepele, terus tiba-tiba kita bisa ngomongin hal-hal yang serius kayak gitu. Atau misalnya waktu kita lagi pergi di mobil, awalnya ngomongin hal yang sederhana, terus lama-lama kita bisa ngomongin hal-hal yang kayak penting kayak gitu. Jadi kayak Hmm. connect gitu. Jadi karena kita bisa ngobrol berdua. Itu sih Kak. Oke. Jadi permulaan ngomong sederhana, terus lama-lama jadi penting, terakhir berantem, enggak kan? Enggak lah ya. Udah cukup Enggak. sampai penting aja gitu. Iya. Oke, oke, ya thank you. Nah, itu bagi Timot dan Siska itulah satu momen penting di dalam hidupnya, di dalam hidup mereka ya. Oke, kita putar lagi ya. Kita putar lagi biar semakin banyak. Sebenarnya saya kepingin lebih panjang lagi tuh ininya, tapi nggak apa-apa lah. Biar semakin banyak semakin bagus. Maaf ya, enggak turun. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Yusak dan Ibu Lili. Nah, ini pasangan-pasangan semua nih. Ya. Momen apa yang paling penting? Mungkin momen yang simple atau yang nggak simple juga nggak apa-apa. Yang dirasa penting bisa Yusaknya atau bisa Lilinya. Halo, dengar ya Ya, suara saya? ya, dengar. Ya, momen yang penting sih ketika ya istri bisa support saya di pelayanan care sih Kak. Jadi Hmm. apalagi kan istri saya itu bisa main gitar ya. Jadi ketika sangat ketika gak ada teman-teman apa yang bisa main gitar, dia bisa main gitar tuh setiap care itu bisa support gitu loh. Sangat Wah, sangat melegakan Kak. wah, ini Yusak ini ketua care nih ya bagi teman-teman yang nggak tahu nih ya. Ya. Oke, itu dan bagi. bisa dan bisa bawa present pemimpin pujian penyembahan juga di care. Wah, ini Itu sih ya bagi mungkin simple ya, tapi bagi saya itu cukup support banget di pelayanan care gitu. oke, thank you. Nih Ya, sedikit ini pasti nih curcol nih ya, supaya Ibu Lili terus main gitar, tetap hadir, terus hadir gitu ya di Kera. Oke, thank you Pak Yusak dan Ibu Lili. Ayo deh kita kayak putar lagi deh, satu lagi mungkin atau dua lagi deh, dua lagi. Kita putar lagi. Siapa yang beruntung? Oki, Sebastian. Oke. Wah, ketua care juga nih. Silakan. Oki atau Evi juga boleh. Ada? Ada Oki? Oke, kalau nggak ada kita putar lagi deh ya. Kita putar lagi ya. Mungkin sambil ada anaknya soalnya biasanya. Kita putar lagi siapa? Daniel. Oke. Daniel, ini Daniel mana nih? Oh, Daniel dan Farida ya. Oke. Ya, silakan bisa Danielnya, bisa Faridanya. Apa sih momen penting gitu yang dilakukan? Nah, Ngomong dia. dia yang kasih ide deh. Ya, silakan. Oh, Daniel ya. Ada satu hal yang menurutku sangat penting sekali yang dia setujui, Farida masa istri saya setuju itu bahwa kami sama-sama untuk eh, sepakat ke dokter anak. Jadi hal itu memang kita perjuangan lama untuk punya anak, kemudian untuk sepakat ke dokter anak itu tidak butuh
waktu yang sedikit jadi bisa beberapa tahun, dan puji Tuhan akhirnya hadirlah Elana di keluarga kita. Begitu. Makasih. Oke, thank you, thank you. Ya, itu adalah hal yang penting bagi keluarga Bapak Daniel. Oke, rasanya sudah dulu ya. Kita masuk ke hal yang saya rindu sampaikan. Nanti kalau kita masih ada waktu lagi, kita putar lagi deh beberapa kali. Oke, nah teman-teman tadi kita sudah dengar ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudara, ada hal-hal yang penting, yang dirasa penting buat buat hidup kita ya, yang kadang-kadang mungkin bagi orang tuh biasa aja, tapi bagi kita penting. Nah, ketika kita merasa bahwa itu penting ya, maka segala sesuatu yang penting kita pasti tahu apa yang, dan ini yang selalu jadi rema di minggu-minggu ini dalam hidup saya. Ada yang namanya kita kenal dengan baik ya, itu ada di dunia pekerjaan, ada di dalam kehidupan secara pribadi, dunia kerohanian ya. Ada yang namanya itu skala prioritas. Tentunya ada hal-hal yang tadi ya, the most important things. Mungkin ada banyak hal yang penting, tapi ada yang paling penting. Yang tadi sudah beberapa keluarga ya sudah ngomong, itu hal yang bagi dia itu termasuk hal yang mungkin paling penting dari beberapa yang penting. Nah, ada yang namanya skala prioritas, atau skala prioritas ini adalah hal yang biasanya itu kita dahulukan dibanding yang lainnya. Walaupun yang lainnya itu juga cukup penting, tapi ketika kita sedang menata hidup kita supaya rapih gitu ya, pasti ada yang namanya skala prioritas. Nah, prioritas inilah yang kita dahulukan karena itu yang penting. Sesuatu yang prioritas itu membuktikan, ketika kita sudah memprioritaskan akan hal itu membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Adalah sesuatu paling tidak buat diri kita itu sesuatu yang penting, ya. Ketika kita merasa bahwa itu pekerjaan atau aktivitas itu penting, maka sesuatu itu pasti karena dia penting, itu pasti dapat mengubah sesuatu dalam diri kita. Dalam case tadi ya, tadi Bapak Yusak sempat ngomong, dia seneng kalau istrinya bantuin main gitar gitu ya, di care. Rasanya ada yang support. Nah, itu kan pasti ada sesuatu dalam dirinya yang merasa ini mengubah pelayanan saya nih, mood saya jadi berubah dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan, sesuatu aktivitas yang penting yang dapat mengubah diri kita, pasti kita akan jadikan itu prioritas. Pasti kita akan jadikan itu sesuatu yang kita dahulukan dulu. Ya, contohnya dalam pekerjaan, ya tentu ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan, tapi sesuatu yang mungkin dapat membawa kita itu naik jabatan, ya dipromosikan dan lain sebagainya, ya itu pasti kita dahulukan karena itu penting, membawa sesuatu yang dapat mengubah diri kita. Dan pasti kita mau ada progres dalam hidup kita ya, di dalam rumah tangga kita, di dalam studi kita, ya pekerjaan kita, kuliah kita, ya ada hal-hal yang prioritas. Tetapi begini, terkadang kita itu memisahkan hal-hal prioritas pekerjaan jasmani dengan prioritas kehidupan rohani. Kita mengkotak-kotakan, jadi ada yang jasmani ini prioritas, ini rohani prioritas, ya. Tapi bagi saya, dan ini seringkali saya katakan, bahwa kedua hal ini sangat erat hubungannya. Ya, kedua hal ini, jasmani dan rohani ini, apalagi kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tidak bisa mengesampingkan, kita anggap nanti dulu deh, pokoknya rohani belakangan, jasmani dulu saya kerjain. Gini. Enggak, semua itu berjalan lurus bersamaan, ya. Begitu juga kita bisa kerohanian kita baik, tapi kita juga harus pekerjaan jasmani kita pun harus berjalan bersama, ya. Nggak bisa pekerjaan rohani kita, wah kita rohani banget gitu, ke gereja mulu dan lain sebagainya, tapi di kehidupan jasmani ini mungkin di luar sana kita nggak jadi saksi, nggak bisa gitu juga. Sehingga bagi saya ini sangat erat, ya, benang merahnya itu sangat jelas. Dan tidak jarang prioritas, karena manusia ya, firman Tuhan bilang manusia itu masih melihat apa yang di depan mata, apa yang kelihatan, ya. Nah, tidak jarang prioritas
hal yang utama dalam kehidupan jasmani, karena itu yang kelihatan, uang dan lain sebagainya, kita semua perlu itu. Tapi itulah yang kelihatan ya, apa yang dilihat gitu ya. Itu karena kita anggap, kita memisahkan kedua hal ini, prioritas jasmani dan rohani, itu membuat hal yang kelihatan ini bisa membuat kita lupa akan prioritas kehidupan kerohanian kita. Nah, nanti saya akan jelaskan apa hubungannya dengan Valentine sih, apa sih ini kok ngomongin prioritas, kita kan ada di satu bulan kasih dan lain sebagainya ya. Nih, di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 saya akan kasih tahu sesuatu yang harus menjadi prioritas dan yang menghubungkan kedua hal ini, jasmani dan rohani. Satu ayat yang sudah terkenal, tapi saya rindu untuk kita refresh lagi di dalam iman kita, di dalam pikiran kita ya. Ini dia. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, bagi saya inilah yang paling penting. Inilah the most important things di dalam hidup kita. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa sih? Kerajaan Allah itu kan artinya ada pemerintahan di sana. Kalau pemerintahan di sini ada beberapa, saya lihat sarjana hukum ya, dan bahkan ada yang doktor hukum ya. Di dalam satu pemerintahan ada hukum-hukumnya. Ya, kita punya undang-undang dasar 45. Itu satu hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Yang kalau kita menjalani hukum-hukum itu, maka kita akan mendapat benefit dari menjalani hukum-hukum itu. Nah, ketika kita disuruh cari dahulu kerajaan Allah, artinya ada hukum-hukumnya, ada perintah-perintahnya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Dan kebenarannya, jadi yang benar, yang kita tahu semua itu ditulis sebetulnya kalau kita cinta firman Tuhan ya, kita baca, ada begitu banyak kebenarannya. Dan itu yang menjadi the most important things dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang apa ayat B-nya? Maka semuanya itu apa? Hal-hal jasmani. Pekerjaan, kesehatan, jodoh, ya, dan lain sebagainya, ya, itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga bagi saya ini adalah kedua hal, rohani dan jasmani, yang ternyata itu hubungannya itu sangat erat. Ketika kita mendahului mencari hukum-hukum Allah, ya, yang terpenting dan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi prioritaskan mencari kerajaan Allah, kejar Tuhan dan kebenarannya, prinsip-prinsipnya. Dan kalau Tuhan yang tambahkan, ya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, iblis itu juga bisa menambahkan loh. Iblis juga punya kuasa. Tapi iblis nggak pernah kasih itu cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar setelah itu. Tetapi kalau Tuhan, kalau kita kejar kerajaan Allah, segala sesuatu yang positif itu akan ditambahkan kepada kita. Segala sesuatu yang baik akan ditambahkan kepada kita. Segala sesuatu yang mulia, segala sesuatu yang beruntung, itu semua ditambahkan kepada kita. Perlindungan, penjagaan, dan lain sebagainya, itu yang akan ditambahkan. Nah, Februari, bulan kasih kita sekarang, Valentine ya. Saling menunjukkan kasih sayang lebih dari, ada banyak orang yang dia bilang bahwa di bulan Februari ini saya ingin menunjukkan satu kasih sayang yang lebih dari biasa-biasa gitu ya. Mungkin nanti ya, biasa tanggal berapa sih itu? Tanggal 14 ya. Ya tanggal 14 atau ya mungkin 14 ya. Nah, mungkin itu jadi satu hari yang mungkin suami-suaminya nggak pernah beli bunga. Ini jadi satu momen untuk sekali-sekali lah ya beli bunga. Masih jangan nggak sih ya? Tapi masih ya, saya lihat masih ada orang-orang yang begitu romantisnya kasih bunga, kasih coklat ya. Walaupun istrinya lebih berharap dikasih yang lain gitu, buat beli-beli gitu. Nah, banyak orang di bulan Februari, semua orang itu mau disayang. Sehingga itu yang jadi prioritas ya. Semua orang mau disayang. Saya mau disayang, istri saya mau disayang. Ya, begitupun juga dengan saudara, teman-teman pasti mau disayang pacarnya, ya mau disayang orang tuanya, semua orang rindu ingin disayang, ya. Nah, bahkan mungkin kita itu lebih sering menuntut untuk disayangi daripada kita menyayangi orang, benar gak? Kadang-kadang itu manusianya ya.
Kita lebih menuntut untuk sayangi saya dong, ngertiin saya dong, tauin saya dong, daripada kita mengerti dia dulu. Itu nalurinya manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, kalau kita kepingin disayang, ya, di hari Valentine ini, ya, pertanyaan besarnya adalah, apakah kita adalah orang yang patut untuk disayangi? Coba deh pikir. Apakah kita ini adalah orang yang patut untuk disayangi? Karena begini, kalau saudara menyayangi seseorang atau mengasihi seseorang, tentu itu karena apa? Ya, walaupun kita tahu kasih tanpa syarat ya dan apa, tapi yang namanya masih manusia. Kalau dia baik, benar ya. Kalau dia mengerti kita, ya mungkin sama temen dia ngerti kita, sama suami istri dia ngerti kita, kita jadi sayang gitu ya. Tadi ya, main gitar ya, wah dia main gitar terus selama ini bantu pelayanan Komsel ya, itu jadi makin sayang karena dia ngerti. Mungkin dia ramah, kita jadi sayang sama dia ya, mungkin karena dia sopan dan lain-lain, kita jadi menyayangi dia. Begitupun yang dituntut orang lain kepada diri kita. Nah, pada saat kesempatan ini saya ingin begini, sebelum kita menuntut orang lain menyayangi kita, saya rindu di bulan kasih sayang ini, mari kita mulai dari diri pribadi kita dulu. Apakah kita menjadi orang yang berkualitas sehingga orang lain punya alasan untuk menyayangi kita? Sebelum kita jadi istri-istri, atau kita jadi suami-suami, atau jadi pacar, atau jadi anak, atau jadi siapa yang disayangi orang, jadilah pribadi ya. Kita rindu mungkin orang sayang sama kita, jadilah pribadi yang layak untuk disayang. Jadilah pribadi yang berkualitas sehingga orang itu punya alasan untuk menyayangi kita. Nah, ini poinnya. Saya rindu pada kesempatan ini ya, semua, saya yakin tidak ada yang kebetulan ya, bahwa kalau teman-teman join di sini, sudah teman-teman dengar berita ini ya, sebelum kita duluan untuk sayangin saya dong, ngertiin saya dong, kasih saya dong. Tapi gimana kalau kita balik sekarang? Jadi seseorang pribadi yang layak untuk disayang. Nah, seringkali kita kan suka minta orang menyayangi kita. Bahkan kita berdoa sama Tuhan. Aduh, suami saya jahat, begini, istri saya jahat, ya, apalah ya. Tuhan, berikan dong rasa sayang dalam dirinya. Nah, seringkali kita tahu ya, kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, ya walaupun kadang-kadang Tuhan juga kasih sih, ya bisa langsung, tapi banyak kali Tuhan itu kasih project buat kita. Ingat ya, saya pernah khotbah tentang bangsa Israel ketika mereka jalan di padang gurun, mereka mau roti. Tapi kemudian Tuhan bilang sama Musa, bilang sama bangsa Israel, saya akan kasih roti. Besok kamu akan makan roti sampai kenyang. Musa datang ke bangsa Israel. Musa bilang, besok akan ada roti. Saya yakin pada saat itu 2 juta orang, woi, tepuk tangan semua. Besoknya apa yang terjadi? Ketika mereka bangun, mereka harap itu ada roti. Pikiran mereka tuh roti mungkin bulat lah, apa lonjong lah. Ya itu yang mereka lihat di Mesir. Tapi ternyata yang mereka lihat adalah apa, seperti sisik, halus, seperti embun beku, dan bahkan mereka bertanya, what is it? Apakah ini? Ya, di dalam kitab Keluaran 16. Apakah ini? Tuhan kasih project, ternyata harus dimasak dulu. Belum tahu cara masaknya gimana, tapi harus dikerjain sampai jadi roti. Baru mereka bisa makan roti. Sama. Seringkali kita rindu orang sayang kita, orang ngerti kita, ya. Dan ketika kita minta itu, Tuhan kasih project dulu yang untuk kita kerjakan sehingga kita layak untuk makan roti itu. Sehingga kita layak untuk kita disayang. Nah, Matius 6 ayat 33 berkata, cari kerajaan Allah, prinsip-prinsip dan kebenarannya, inilah hal yang utama. Nah, sekarang begini. Dari seluruh prinsip kerajaan Allah, ya, ada hukum-hukumnya tadi saya bilang ya, ada undang-undangnya, ada banyak di dalam Alkitab. Cara untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi tentunya ada yang prioritas, ada yang utama. Nah, apakah yang utama itu? Coba deh,
Lihat di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Di sini saya sudah tuliskan. Ini merupakan satu hukum yang paling utama ketika kita mau mencari kerajaan Allah. Jadi teman-teman nggak usah susah-susah, apa sih, gimana sih caranya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Alkitab menjawab Alkitab, firman menjawab firman. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum. Nah, itu ya hukum yang terutama. Ternyata dari seluruh hukum, ada yang tentunya banyak ya, memberi dan lain sebagainya, tapi ada prioritas. Yaitu ini hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dahsyat ya. Sekarang kita tahu ya, oh ini toh maksudnya mencari kerajaan Allah. Kata kuncinya apa di sini? Next slide-nya. Kata kuncinya adalah, keywordnya adalah kasih. Kasih Tuhan, mengasihi manusia. Tetapi kuncinya, hukum yang paling utama, itu adalah love. Kasih. Ketika kita bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, dan itu menjadi satu prioritas dalam kehidupan kita. Apa sih yang menjadi prioritas dalam mencari kerajaan Allah? Yaitu jadilah orang yang punya kasih. Orang yang mengerti kasih dan dia melakukan kasih. Nah, bicara soal kasih, ya, saya kasih ayat lagi. Ini saya sudah tuliskan juga. Tolong. 1 Korintus 13. Apa itu kasih? Karena begini, kasih itu bisa apa ya? Dia bisa berkamuflase. Ada orang yang dengan mulutnya kita bisa ketipu. Wih, orangnya punya kasih ya, kata-katanya lembut, ya. Kata-katanya baik, ya, memberi, dan bahkan dari actionnya dia kasih sembako ke orang ini, dia kasih pengemis. Apalagi sekarang kita lihat ya, zaman YouTube begini, semua orang lihat YouTube, waduh, orang berlomba, ya kelihatan lah yang dilihat gitu ya. Tapi kita lihat kasih itu seperti apa sih? Karena begini, akan ada kamuflase tentang kasih ini yang membingungkan kita. Nah, ternyata manusia itu dapat melakukan banyak hal yang mengatasnamakan kasih, tapi sesungguhnya dia nggak punya kasih. Ini kita lihat nih, di 1 Korintus 13 ayat 1-7 ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Nah, saya bingung deh tuh ya. Kalau bahasa manusia masih ada lah ya, bahasa waktu saya di Inggris tuh, itu saya ketemu hampir banyak. Saya baru tahu tuh ada bahasa ini. Ya, saya punya teman dari, itu yang paling aneh tuh. Saya lupa, pokoknya dekat Rusia. Itu dia punya bahasa sendiri, ada bahasa sukunya. Nah, semua bahasa manusia dia bisa. Dan bahkan bahasa malaikat mungkin bahasa surga ya, mungkin bahasa roh. Mungkin ada orang yang bisa berkata-kata, bahkan dia bisa mungkin bahasa roh. Tapi ternyata dia nggak punya kasih loh. Ternyata bisa. Karena ini ditulis dalam Alkitab. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lalu, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, ternyata kita bisa loh bernubuat. Dan aku mengetahui segala rahasia. Artinya dia orang yang berhikmat. Ternyata kita bisa loh bernubuat di gereja. Bahkan kita bisa punya hikmat untuk kasih nasihat sama orang tanpa kita memiliki kasih. Ternyata bisa. Alkitab tuliskan. Mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Seluruh pengetahuan, dia orangnya pintar. Ternyata bisa. Orang pintar gak punya kasih. Nah, ini kalau melihat ini kayaknya mirip-mirip hamba Tuhan ya. Punya karunia nubuat, ya, mengetahui segala rahasia ya, punya hikmat, ya, pengetahuan, mungkin pengetahuan Alkitab. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung.
Iman, dia lagi bicara iman. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ternyata semua hal itu bisa kita lakukan, tapi sebetulnya kita nggak punya kasih di dalam diri kita. Kita hanya tahu kasih, tapi kita tidak mempraktekkan kasih. Ayat ketiga lagi. Dan sekalipun, nah ini yang seringkali kita suka ketipu. Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Mulia ya, orangnya generous ya. Membagikan segala sesuatu yang ada padaku. Kasih sembako buat pengobatan gratis dan segala macam. Ternyata, dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar jadi martir. Tetapi ternyata orang-orang ini bisa saja dia melakukan itu tanpa kasih. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, teman-teman, saudara, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ya, segala sesuatu ini adalah sesuatu aksi, action, sesuatu yang dilihat. Berkata-kata, berbahasa roh, bernubuat, ya, punya iman, ya dia kasih transfer iman, bahkan dia dia bagi-bagikan segala sesuatu, ya dia kasih orang, mungkin punya uang dia kasih orang, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu hal yang kelihatan, action, tetapi kontradiktif sekali, sangat berbeda sekali dengan kasih yang sebenarnya. Kasih yang sebenarnya itu adalah karakter. Karakter adalah sesuatu yang mungkin orang nggak bisa lihat pada awalnya. Karena dia ada di dalam. Dia ada di dalam yang akan meluap keluar. Bukan dari luar dulu. Tapi dia ada di dalam, dan itu walaupun sama-sama memberi, tapi orang yang dilandaskan kasih dengan yang tidak dilandaskan kasih, outputnya berbeda. Saya selalu percaya itu. Ya. Tadi kita kembali, nah ini kasih yang saya katakan tadi karakter. Harus dipisahkan. Kasih itu sabar. Ya. Bukankah ini merupakan satu karakter? Jadi para istri, suami, ya, kita semua yang masih mungkin lagi menunggu jodohnya juga, ya, mana nih kok nggak datang-datang? Percayalah, kalau engkau jadi orang yang sabar, ada orang yang melihat orangnya sabar ya. Dan orang yang sabar beneran itu nggak bisa disembunyikan. Kota yang terletak di atas gunung itu kan selalu dilihat oleh orang. Tapi orang yang sabarnya bohong-bohongan, ya, suatu saat akan kelihatan, suatu saat akan kelepasan, karena dia lupa dia lagi berbohong. Orang yang bohong pasti akan ketahuan. Kasih itu sabar, ya. Kasih itu murah hati, generous, ya. Harus mulai dari dalam dulu. Ia tidak cemburu, itu kasih. Semua ini karakter. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ini karakter. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, karakter. Orang yang sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois, karakter. Ini semua yang kalau saya ngomong, kita nggak bisa lihat itu. Tapi kalau yang di atas tadi ya, 13:1-3 itu, kita semua langsung bisa lihat. Tapi ini nggak bisa dilihat. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Siapa yang bisa lihat dia simpan kesalahan orang lain apa enggak? Dia tidak pendendam. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dan bahkan ayat yang ke-7 ini yang bagi saya ini powerful banget. Yang bisa ada nggak di sini orang yang nggak bisa mengampuni karena mungkin orang tuanya melakukan hal yang mungkin nggak ngerawat dia dengan benar, atau ada orang yang menyakiti dia dan lain sebagainya. Saya mau katakan kalau itu ada, saya pun pernah ada di satu situasi seperti itu. Ada satu hal yang saya nggak bisa lupain, ya, yang membuat itu mengganggu hidup saya. Karena setiap saya mau maju, gara-gara itu saya jadi mundur lagi. Tetapi ayat yang ke-7 ini, ketika saya mengerti dan saya berusaha, kita semua nggak ada yang sempurna, saya juga belum sempurna, tapi kita semua belajar, ya, kita mau untuk belajar. Ayat yang ke-7 ini, ia menutupi segala sesuatu. Ketika saya belajar tentang hal ini, mungkin ada suami kita yang mungkin udah begitu
kata-katanya kasar ya. Mungkin istri kita, mungkin orang tua kita yang kita jadi tawar hati kita jadi nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan. Kalau engkau punya kasih yang real love, yang kasih yang betul-betul kasih, dia itu bisa nutup tanpa alasan apapun. Atas dasar kasih, dia bisa menutupi segala sesuatu. Sehingga membuat kita nggak punya alasan lagi untuk kita membenci. Karena ada kasih itu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, siapa yang bisa memampukan ini? Selain Roh Kudus. Kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah pada malam hari ini ya, saya nggak panjangkan firman Tuhan, tetapi ini yang saya rindu. Sebelum kita menuntut orang untuk kasihi dong saya, gimana kalau kita balik? Diri kita dululah yang melakukan belajar untuk mengerti dan melakukan, karena kasih ini adalah karakter. Kalau karakter ya tentunya ini harus dilatih ya, seringkali jatuh, gagal, tapi kita bangun lagi sehingga membentuk satu karakter, membentuk satu jati diri, ada perubahan karakter ya. Saya ingat dulu saya pernah dites tes karunia ya, beberapa tahun lalu ya, mungkin sekitar 6-7 tahun lalu saya pernah dites ya, ini mungkin 8 tahun lalu tes begini-begini kan, karakter ada bagian psikologinya. Bagaimana kalau orang begini sama kamu, apa yang ini, kayak begitu ya. Tapi kemudian setelah tentunya kita bertumbuh ya di dalam kerohanian kita, mengerti kasih, kita belajar jatuh bangun, tiba-tiba kita sudah sampai di, mungkin saya beberapa setahun lalu dites lagi ya. Ini ada juga beberapa di sini yang ikut tes itu ya. Dites lagi, ada begitu banyak hal-hal yang dulu saya jawabnya lain, sekarang saya jawabnya lain. Karena ada switch karakter, ada perubahan karakter. Karena apa? Mengerti soal kasih dan belajar soal kasih ini. Dan tentunya ketika kita belajar, selama kita masih ada di dunia, kita tidak berhenti untuk belajar. Kita belajar tentang kasih ini. Kita tempel baik-baik tuh, mungkin taruh di mana gitu. Kasih itu sabar, dia murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita belajar menjalani hal-hal ini. Inilah hukum yang terutama di dalam carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita melakukan ini, maka bagian B-nya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita rindukan? Suami yang baik, istri yang baik, keluarga yang baik, anak-anak yang baik. Benang merahnya jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu hukum-hukumnya yang terutama, yaitu kasih, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadilah di bulan yang penuh kasih ini, jadi orang yang betul-betul punya kasih. Bukan hanya yang kelihatannya seperti punya kasih tadi ya, memberi dan lain sebagainya, tapi jadilah orang-orang yang betul-betul punya kasih. Mungkin saya kasih kesempatan 1-2 orang yang ingin sharing atau ingin tanya ya, silahkan. Nggak apa-apa kalau nggak usah malu ya, kita nggak usah pakai kamera kalau nggak mau, tapi kalau pakai kamera juga nggak apa-apa. Kalau mau tanya, nanti saya akan berusaha jawab, mungkin 1 atau 2, atau mungkin ada yang mau sharing, silahkan soal kasih ini. Saya rindu nanti mungkin suatu saat kita buat ini ya, mungkin hanya 45 menit atau 1 jam, kita buat satu sesi tanya jawab. Jadi apapun ya yang saudara rindu, karena ini bagi saya ini merupakan satu pemuritan
ya, pemuritan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, ya, di dalam pekerjaan, di dalam pernikahan, di dalam pergaulan, ada hal-hal yang mungkin kita bingung, bagaimana kalau orang melakukan ini, apa yang harus saya lakukan dan lain sebagainya. Ya, saya rindu mungkin kita akan ada sesi di Zoom, ya, kita bisa tanya jawab apa aja, ya, apa aja, terus tanya, nanti saya akan berusaha jawab sesuai dengan firman Tuhan atau apa yang saya lakukan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi sebelum itu, ya, ini ada nggak kira-kira yang mau bertanya atau yang ingin menanggapi, ya, karena kita ini Zoom jadi kita enak nih, kita bisa dua arah, kita bisa ngobrol. Ya, silakan. Pengalaman saya nih, ya, kalau ini panasnya belakangan, nanti setelah selesai baru nyesel, baru di belakang sebenarnya mau tanya gini. Ada? Olive mau nanya, mungkin Olive. Belum ada yang tanya, saya awali dulu Kak. Oh, belum ada. Oke. Ada Ya. ya. Oke. Oh, habis ini Mega ya. Oke, Kak. Timot dulu. Oke. Oke. Gimana, Mas? Beberapa waktu yang lalu kan salah satu mungkin selama pandemi itu kan banyak sekali quote-quote atau tentang self love. Self love. Nah, gimana kalau menurut Kaldi, self love itu apa termasuk bagian kasih? Karena kan kalau kita bilang self love, kesannya ya saya nggak tahu ya. Saya cuma kan dengar kalau orang-orang di media-media sosial kan banyak gerakan self love, mencintai diri sendiri. Sedangkan kalau kasih kan kadang-kadang lebih banyak kita memberi kan. Kasih itu kan identik dengan memberi. Apakah self love termasuk kasih atau jangan-jangan self love itu apa? Kebalikannya, salah, sesuatu yang salah misalnya. Oke, ya, thank you, Timot. Self love ya, mencintai diri sendiri ya. Nah, sebetulnya itu tergantung dari konteksnya apa. Ya, karena ini dua pengertian sebetulnya. Karena begini, karena kita harus sadar bahwa kita ini dicintai. Ya, ada banyak orang yang dia itu hidupnya minder. Dia minder dari kecil karena dia merasa bahwa dia kurang cinta atau dia nggak punya sebanyak apa yang orang punya, pendidikannya nggak setinggi apa yang orang, apa kerjaannya dan lain sebagainya. Itu membuat dia minder. Tapi sebetulnya kalau kita tahu bahwa kita itu dicintai oleh Tuhan, I am love, itu ada seri khotbahnya, ya, kita dicintai oleh Tuhan, kita jadi mencintai diri sendiri yang membuat kita itu nggak jadi minder. Karena kita tahu bahwa diri kita ini berharga. Itu self love yang Alkitab maksudkan. Jadi mencintai diri sendiri karena kita tahu bahwa kita sudah dicintai oleh Tuhan. Sehingga kita mulai mengasihi diri sendiri, kita nggak membuat diri kita itu kotor. Karena kita tahu bahwa diri kita adalah bait Allah. Tapi ada juga, makanya tergantung konteksnya dia lagi ngomong apa, self love yang mencintai diri sendiri. Pokoknya jangan lukain saya gitu. Kalau lukain saya akan lebih jahat lagi sama, wah, itu kan karena dia mencintai dirinya sendiri. Jangan jahatin saya ini, wah, pokoknya seperti itu. Jadi tergantung konteksnya. Tapi bicara self love tidak melulu itu negatif loh ya, karena kita sadar bahwa diri kita itu ada dicintai. Itu sih yang saya. Oke. Gimana, Mega? Oke. Ini bukan pengalaman sih, cuman tadi waktu Kak Aldi sharing, tiba-tiba kepikiran. Misalnya kita mau menolong orang atau melayani, kan semuanya berdasarkan kasih kan. Tapi bisa nggak sih, walaupun kita nggak mengasihi orang itu, tapi kita mengasihi Tuhan, tanggapannya gimana? Ini orang ceritanya kayak ceritanya Yunus sih. Dia disuruh Tuhan, dia nggak mau nih sebenarnya kan, tapi ya karena dia mengasihi Tuhan, akhirnya dia melakukan perintah Tuhan kayak gitu. Jadi kasihnya itu bukan kasih ke sesama, tapi mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin pada prosesnya itu juga disebut kasih. Kita melakukan sesuatu karena kita mengasihi Tuhan, nggak mengasihi manusianya, tapi mengasihi Tuhan gitu. Oke, ya. Sempat putus-putus tapi sudah tangkap poinnya.
Bisa nggak kita mengasihi, kita melakukan kasih kepada orang, tapi kita cuma karena ngelihat Tuhannya aja gitu. Karena kita itu Tuhan, mesti kayak Karena kita mengasihi Tuhan. berantem, dia masih dendam nih misalnya sama suaminya, masih marah nih gitu. Tapi ya karena aku mengasihi Tuhan nih, jadinya aku coba sabar deh gitu. Tapi dia kasihnya sama suaminya ini belum ada gitu, atau sama istrinya ini belum ada gitu. Ya, oke, thank you. Nah, jawaban saya begini, kasih itu contagious, atau kasih itu tuh nular. Kasih itu menular. Jadi ketika awalnya mungkin kita itu saya pandang Tuhan aja deh. Tapi saya yakin tadi perubahan karakter itu, ketika kita, tapi nggak apa-apa, yang penting itu start yang bagus. Mungkin kalau kita lihat mukanya, kita jadi nggak bisa mengasihi. Udah deh, saya lihat muka Tuhan aja deh, gitu. Akhirnya kita jadi bisa mengasihi karena Tuhan. Saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Tetapi saya yakin bahwa tidak akan berhenti di situ. Dia akan berubah menjadi kita juga ikut mengasihi. Karena bagi saya nggak make sense. Karena begini, kasih itu bertubi-tubi. Kasih itu harus bertubi-tubi dan harus terus dilakukan. Kalau kita mengasihi seseorang bukan karena dasar kita mengasihi dia, tapi karena seseorang, itu tidak akan bertahan lama. Termasuk karena kita mengasihi Tuhan. Tapi sekali lagi, kasih itu contagious. Dia tuh menular. Begitu kita diliputi oleh kasih, tadi, kasih yang terakhir, dia akan menutupi segala sesuatu. Termasuk Yunus. Yunus itu dia nggak mau ke Niniwe karena bangsa Niniwe lah yang membunuh bangsanya dia, yang menurut perkiraan para teolog itu ada keluarganya di situ yang ikut dibunuh. Jadi dia nggak mau, biarin aja deh, nggak usah bertobat deh, biar dibakar sama Tuhan. Tapi akhirnya Tuhan bawa ke sana. Mungkin awalnya dia karena lihat Tuhan. Tapi saya yakin setelah dia melihat orang-orang itu bertobat, ya. Kalau kita baca lagi kisah itu, dilihat orang lain bertobat, orang-orang ini bertobat, ada anak-anak kecil yang kemudian membuat mesbah kepada Tuhan, ada keluarga-keluarga yang nangis sama Tuhan, bersorak sama Tuhan. Pasti kasih itu akan keluar dari dirinya untuk bangsa. Jadi kasih itu contagious. Walaupun itu bisa jadi start yang bagus, kita lihat Tuhan aja, tapi yang penting kita sudah memulai sehingga kasih itu nanti menutupi segala sesuatu, termasuk kebencian kita sama orang itu. Oke. Oke, aku rasa mungkin udah dulu ya, karena waktu. Atau mungkin satu lagi nggak apa-apa, biar tepat 8:30. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan unconditional love? Kasih tanpa syarat. Kalau harus layak biar dikasihi, berarti ada syarat dong. Ya, mungkin bisa diperjelas gimana nih? Unconditional love, ya memang kasih tanpa syarat. Kalau harus Mungkin Bu Farida bisa langsung nanya aja. gimana? Sorry nih, aku Enggak, kan ada istilahnya tuh unconditional love itu kan, maksudnya kita mengasihi itu tanpa syarat. Jadi orang itu nggak harus dia ini apa atau apa, kita harus dengan tulus mengasihi. Nah itu gimana? Berarti orang itu harus layak dulu, ini dulu, dan beberapa poin-poin tadi baru kita mengasihi dia atau gimana? Oke, ya, saya ngerti. Ya, memang benar. Unconditional love itu harus ada dalam diri kita. Tapi begini, kita nggak bisa berharap kalau kita memegang. Jadi ini unconditional love itu harus dari kitanya kepada orang lain. Jangan kita berharap orang unconditional love ke kita gitu. Karena di dalam kasih itu tadi, dia tidak ada salah satunya, ia tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Jadi kalau kita berharap gitu, ya kalau gitu kasih saya dong tanpa syarat. Silahkan kasih saya tanpa syarat. Bagi saya, kalau bicara soal unconditional love itu harus dari kitanya. Makanya ini saya mulai dari kita dulu. Kita mengasihi orang yang mungkin gak layak untuk dikasihi. Tapi karena kita sudah semakin dewasa, biarlah kita yang mengasihi lebih dulu. Kita belajar unconditional love ini. Yang walaupun bicara unconditional love ini gak gampang memang. Tapi inilah, kita terus belajar. Tapi saya percaya ya, bahwa ketika kita melakukan tindakan ini, ya kasih tanpa syarat, kita tetap mengasihi dia. Tadi ini mirip-mirip lah sama yang Mega ya. Udahlah saya pandang Tuhan aja deh, gitu. Saya pandang Tuhan, sebetulnya dia nggak layak untuk dikasihi. Tapi karena kita lebih dewasa, kita mengasihi dia. Itu sih jawaban saya. Oke. Satu lagi mungkin? Atau ada yang ingin sharing juga? Nggak apa-apa. Ada? Mungkin mau tambah. Silakan. Kalau Saya tambahkan sedikit. Kalau ngomongin kasih, di Alkitab kan vokabularinya kan cuma kasih ya. Tapi kan bahasa aslinya itu kasih itu ada 4 jenis. Agape, storge, kasih eros, sama kasih ada 3 ya? 3. Jadi kasih Filia. Jadi ada kasih unconditional, ada kasih eros, filia, sama storge. Jadi kalau di dalam tulisan bahasa Indonesia memang nggak kelihatan ini kasih yang apa gitu. Tetapi kalau kita baca bahasa aslinya yang Korintus ini ngomongin tentang kasih agape, dan tingkatan yang paling tinggi itu memang kasih agape. Jadi kalau dilihat dari yang tadi dibaca, ya berarti Tuhan minta kasih yang paling utama ini, yang puncak ini. Karena nggak mungkin kalau kita mencintai diri sendiri atau kita mencintai karena cinta, gitu kan, mencintai karena cinta, itu kan pasti ada keterbatasan. Mencintai karena dia saudara, itu juga terbatas gitu. Kekuatannya, fondasinya tuh terbatas. Karena darah itu, persaudaraan tuh bisa terputus. Pernikahan cinta itu bisa juga terputus gitu. Jadi kadar cintanya ini sangat temporari gitu, sangat terbatas. Beda dengan kasih sama Tuhan. Makanya kalau di firman Tuhan di Efesus kan Tuhan bilang kasih kalau kita mau mencintai, mengasihi pasangan, Tuhan bilang sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, Kristus mengasihi jemaat itu kan cinta unconditional love, gitu, bukan cinta kasih eros. Jadi kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Sebenarnya kan kata kalau saya ganti dengan bahasa lain artinya gini, walaupun kamu sama sekali nggak bisa mengasihi istrimu gitu, karena rasanya aku nggak ada dasar untuk mengasihi dia karena begitu mungkin menjengkelkan sometimes gitu kan, atau mungkin kita pada saat posisi di mana kita ngerasa kayak ada nggak sih alasan buat saya tetap mencintai dia atau mengasihi dia. Tuhan bilang, lihat aku, bagaimana aku mengasihi jemaat. Lihat aku, gimana caranya aku mengasihi jemaat itu. Jadi kayak, kalau saya lihat Tuhan kasih bagaimana solusi untuk mengasihi di saat kita nggak mungkin bisa mengasihi atau kita susah mengasihi. Nah, satu-satunya adalah lihat bagaimana saya memandang jemaat. Di mana Tuhan bilang, dia datang pada saat kita masih berdosa. Karena begitu besar kasih Allah. Dia datang pada saat kita memang masih berdosa. Kita nggak layak, tapi Tuhan mengasihi. Jadi Tuhan bilang, jadi kalau memang kita pakai ayat itu ya, Tuhan ngomong bahwa ya pasti Tuhan tahu ada dasar, ada waktunya kita nggak mungkin bisa mengasihi. Tapi Tuhan kasih solusi.
Caranya adalah pakai cara pandang Tuhan sendiri, yaitu memang kasih agape, satu-satunya solusi tingkatan kasih yang paling tinggi. Karena kalau pakai kekuatan sendiri, kekuatan cinta eros, ada waktunya kita terjebak nggak bisa gitu, nggak sanggup. Persahabatan juga nggak sanggup. Kasih orang tua dan anak juga ada momen di mana kita terlepas nggak bisa. Jadi hanya satu-satunya cara ya solusinya itu. Kalau apa namanya di ayat lanjutannya ya kan kalau istri kepada suami seperti gereja kepada pengantinnya kan. Jadi kalau misalnya memang Tuhan kita sama apa namanya suami memang sulit mengasihi istri ya dia harus melihat dengan cara itu. Begitu pula istri kepada suaminya ada cara pandang yang kasih ayat itu ya. Saya lupa detailnya itu yang ada yang bantu. Jadi itu adalah solusi cara kita memandang seseorang pada saat memang sudah tidak sanggup lagi. Dia menyerah. Nggak sanggup. Ya, ditutup dengan kesimpulan yang mantap oleh istri yang saya kasihi. Ada pertanyaan nih dari Jenny. Oh, oke ya, oke satu lagi ya. Apa gimana? Bagaimana jika dalam situasi seperti ini kita memiliki orang yang sedang menyakiti kita, tetapi di sosmednya dia ayat Alkitab melulu tentang kasih pula. Akhirnya diri ini tertuduh sudah melakukan hal yang jahat. Gimana? Gimana? Jadi ada dalam satu kondisi di mana kita memiliki ada seseorang yang menyakiti kita. Tapi di ayat status sosialnya ayat Alkitab melulu yang dipasang, terus tentang kasih pula gitu. Akhirnya diri sendiri merasa tertuduh seperti sudah melakukan hal yang jahat. Jangan dibaca deh. Itu jangan di stalking lagi, jangan dibuka. Ya tadi ya, jangankan ayat Alkitab di sosmed. Bahkan ada orang kan yang tadi kita sudah baca, dia bernubuat, dia ngasih-ngasih ke orang, dia punya iman, berkata iman, tapi dia tidak mempunyai kasih gitu. Jadi jangankan hanya di sosmed gitu. Jadi ya terus terang ya nggak apa-apa juga sih ya, tapi memang ya kita tahu lah apa yang di ya sosmed ya dia bisa melakukan apa saja, itu dia bebas gitu. Tapi kan kita kan lebih melihat yang aslinya gitu. Tapi ya tentunya ya kita ambillah ayatnya aja, toh ayat bukan salah ayatnya juga kan, ayatnya kan juga nggak salah gitu, ayatnya benar ya kita jadikan amin aja gitu. Ketika ayatnya soal kasih, amin, nggak usah lihat orangnya deh, kita lihat ayatnya aja. Gitu. Oke, thank you buat teman-teman semua ya. Di fellowship kita akan akhiri fellowship kita. Jadi ingat, di bulan Februari ini kita dapatkan suatu hal, bahwa jadilah orang yang apa ya, mungkin kalau kata layak itu agak ambigu ya, tapi orang yang apa ya, worth it lah untuk dikasihi gitu. Jadi dengan pokoknya ya terserah orang mau mengasihi sama kita nggak bisa tahu kan, terserah dia. Tapi biarlah orang punya alasan untuk mengasihi kita, karena kita adalah